Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Yulsifa Nisatun, Husnul Alifah, Anjar Munawaroh, Rahma Dewi Samasita, dan Binti Lailatus Musdalifah akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut. Nah, di pertemuan kita kali ini akan membahas dalam poin yang pertama, yaitu pengertian rencana tindak lanjut, tujuan dari RTL, hal yang harus diperhatikan, asas-asas dari RTL, serta pelaksanaan penyusunan rencana tindak lanjut. Yuk, mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, pengertian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut merupakan sebuah rencana kerja yang dibuat secara individual oleh para peserta pelatihan yang berisi tentang rencana implementasi kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pelatihan yang menjadi tugas dan wewenangnya pada unit organisasi di mana peserta tersebut bekerja. Rencana tindak lanjut ini adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya dan dinyatakan dalam satu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya terdapat perubahan-perubahan yang perlu dilakukan selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi di lokasi asal peserta. Dengan adanya rencana tindak lanjut ini, ada manfaat baginya, yaitu dapat lebih meningkatkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, serta memecahkan masalah dalam upaya mengangkat kinerja unit kerja peserta pelatihan. Aspek penting dalam rencana tindak lanjut ini yaitu dalam membuat suatu tujuan atau target capaian. Di samping itu, rumusan tujuan harus jelas sehingga mudah dipahami peserta bahwa pelatihan inilah mereka perlukan. Tujuan dari rencana tindak lanjut. Tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai dengan unit kerja peserta dalam rangka memenuhi kekurangan kompetensi para peserta pelatihan. Oleh karena itu, peserta pelatihan diharapkan yang pertama mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari selama proses pelatihan pada kondisi dan suasana pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang kedua yaitu dapat mengimplementasikan kemampuan atau kompetensi yang telah diperoleh. Nah, di sini peserta dapat mengintegrasikan kemampuannya pada bidangnya masing-masing dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga yaitu para pembina atau atasan dapat memperoleh masukan berdasarkan pengamatan. Nah, tindakan ini para pegawai yang telah mengikuti pelatihan berguna untuk para pembina sebagai program evaluasi. Nah, yang keempat yaitu dapat mengemban pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang telah diperolehnya. Lalu selain itu, tujuan dari rencana tindak lanjut yaitu peserta mampu meneruskan secara rencana kerja tidak efektif secara individual sebagai penerapan dari apa yang telah diperoleh dari pelatihan ABCD. Yang selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam rencana tindak lanjut pelatihan. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam rencana tindak lanjut pelatihan, yaitu yang pertama, rencana tindak lanjut disusun berdasarkan kondisi nyata organisasi, dalam artian mengangkat masalah-masalah nyata yang ada dalam unit pelatihan yang menjadi fokus yang akan dibuat rencana tindak lanjutnya. Dan yang kedua yaitu rencana tindak lanjut merupakan sebuah rencana. Oleh karena itu, di dalam penyusunan rencana tindak lanjut mengacu pada syarat-syarat rencana yang baik. Poin yang berikutnya yaitu tentang asas-asas rencana tindak lanjut pelatihan. Terdapat beberapa asas-asas pokok dalam rencana tindak lanjut atau RTL pelatihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana tindak lanjut mempertimbangkan situasi di masa depan yang ingin dicapai dengan lebih seksama. Oleh karena itu, pada hakikatnya inti rencana tindak lanjut adalah menentukan kegiatan dari alokasi sumber daya yang tepat. Yang kedua,
rencana tindak lanjut merupakan petunjuk untuk menggerakkan dan melaksanakan upaya yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, rencana tindak lanjut memudahkan pengawasan, pengendalian, dan penilaian karena indikatornya jelas digariskan dalam rencana. Dan yang keempat, yaitu rencana tindak lanjut mendorong peningkatan upaya kegiatan dan pengembangan yang relevan. Kemudian, pelaksanaan penyusunan rencana tindak lanjut. Yang pertama, tim pelatih memberikan pengantar tentang apa, mengapa, dan bagaimana menyusun sebuah RTL, dan apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari dalam pengabdiannya terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, penyusunan RTL sebagai perencanaan program pribadi, baik untuk mengembangkan pribadi maupun kegiatannya di masyarakat, khususnya dalam pengembangan kepramukaan dan gerakan pramuka. Yang ketiga, RTL dibuat rangkap dua. Yang satu diserahkan ke lembaga lewat ketua tim atau pemimpin kursus, sedangkan yang lainnya disimpan sendiri sebagai pengendali dirinya dalam kegiatan sehari-hari.